saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe. Oke, semangat, kita akan belajar. Go, sobat pintar semuanya. Baik, kita kali ini akan membahas tentang skala, ya, skala bagian 2. Nah, di skala bagian pertama kita belajar tentang perbandingan. Perbandingan itu sebagai modal untuk kita mengerti apa itu skala, ya. Nah, di skala ini kita akan mengenal rumus baru, ya. Kita akan gunakan di sini segitiga kembali, ya, seperti pada jarak, kecepatan dalam waktu, dan juga debit. Nah, kali ini kita akan pakai segitiga. Nah, anak-anak, di skala ini kita akan kenalan dengan jarak pada peta. Nah, atau singkat JP, atau jarak pada denah, ya, pada peta atau pada denah. Nah, itu sama saja ya anak-anak, ya. Kemudian kita akan kenalan dengan jarak sebenarnya atau JS, ya, jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya, dan juga skala, ya. Nah, bagaimana Pak El menghafal rumus ini? Masih ingat ya, jika ini tandanya per, itu sama saja bagi. Nah, kalau yang vertikal ini sama saja K kali. Sehingga bagaimana? Untuk mencari skala, ya, kita tulis di sini, untuk mencari S, rumusnya bagaimana? Jarak pada peta dibagi jarak sebenar. Nah, ingat, ini ada bagi, ya. Nah, Pak El akan tulis dengan warna merah. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Itu rumus untuk skala. Kemudian untuk mencari jarak pada peta, untuk mencari jarak pada peta gunakan rumus. Perhatikan, ini ada kali, ya. Nah, yang bawah kalikan semua, sebelah kiri kalikan sebelah kanan. Skala dikalikan jarak sebenarnya. Kemudian kita akan mencari rumus jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Nah, ayo coba tebak bagaimana rumusnya. Betul, ya, jarak pada peta, karena ini ada garis ini, ya, ini sama aja bagi, ya, maka jarak pada peta dibagi skala, gitu anak-anak. Nah, untuk rumus ini, ketiga rumus ini silahkan dihafalkan baik-baik, ya. Ketiga rumus ini dihafalkan baik-baik, ini harus hafal, pahami konsepnya ini, ya. Nah, kalau Pak El yang mudah adalah begini, ada JP, S, JS. Yang mudah untuk Pak El menghafalnya adalah begini, karena harus hafal S, JP, dan JS. Untuk yang ada S-nya itu di bawah semua, ya. Untuk yang ada S-nya itu di bawah semua. Ini kan ada S di bawah, ini ada S di bawah, yang atas P. Nah, itu bisa dipakai untuk menghafal. Pokoknya yang di bawah itu ada S-nya. Nah, kemudian konsep awal, ya, ini ada garis horizontal ini bagi, sama seperti di pecahan, ya. Garis yang membagi pembilang dan penyebut itu sama saja per atau bagi, ya. Sedangkan yang vertikal ini kali, ya, gitu. Ini harus apa dulu. Jadi ingat, kita masih membutuhkan segitiga pembantu ini, gitu, ya anak-anak, ya. Kita akan lanjut, ya, ke pembahasan soal atau permasalahan. Tapi Pak akan ingatkan kembali, ya, untuk skala kemarin perbandingan, jika ini begini, ya, JP per JS itu bisa kita tulis seperti ini, ya. JP berbanding JS. Nah, karena bentuknya sama, bentuk pecahan, ya, bentuk biasa. Siap, kita akan lanjut ke pembahasan soal, ya. Nah, anak-anak, di pembahasan soal kita akan mulai dengan soal ini. Jarak dua kota sebenarnya adalah 30 km. Nah, jarak sebenarnya, jarak pada peta 15 cm. Berapa skala peta tersebut? Nah, ini Pak tulis di sini D1, ya. D1 itu diketahui, ya. D1 jarak sebenarnya adalah 30 km. Kemudian jarak pada peta 15 cm. D2 itu ditanya. Yang ditanyakan apa? Skala. Skala pada peta. Nah, D3 adalah penyelesaian. Ingat anak-anak, tadi rumus skala bagaimana anak-anak? Rumus skala adalah JP per JS. Nah, kalau sudah begini kita masukkan saja, anak-anak, ya. Kita masukkan JP-nya berapa? JP-nya 15 cm, ya, 15 cm. Per jarak sebenarnya 30 km. Nah, anak-anak, ini penting anak-anak, karena di dalam skala itu satuannya harus sama, ya. Contoh misalkan, ya, misalkan begini, 1 cm pada peta itu sama saja 5000 cm jarak sebenarnya.
ya, di satuan skala yang dipakai adalah cm, biasanya cm, ya. Jadi kita harus samakan dulu satuannya. Nah, kita samakan dulu satuannya, anak-anak. Nah, ini kilometer ya, kilometer kita ubah ke cm, masih ingat ya, km, hm, dan meter, desimeter, cm, turun berapa tangga? 5 tangga. Berarti kita kalikan 10 nya 5 kali, atau kita tambahin nolnya 5. Nah, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, titik, 1, 2, 3, titik, 3 juta. 1, 2, 3, titik, 1, 2, 3, titik. Ya, ini kurang panjangnya. Nah, 15 per 3 juta. Nah, anak-anak, di sini kita bisa sederhanakan ya, kalau skala itu kan 1 berbanding berapa begitu ya. Maka kita sederhanakan, kita jadikan kecil. Ya, 15 dibagi jarak sebenarnya ini ya. Nah, karena ini bentuknya pecahan, kita ubah bentuknya anak-anak ya. Menjadi bagaimana anak-anak? Menjadi seperti ini. Sama dengan ya, 15 berbanding 3 juta. Nah, ini kalian mengubahnya di awal boleh, atau di akhir juga boleh. Nah, kita tinggal sederhanakan anak-anak ya. 15 supaya jadi 1 dibagi berapa anak-anak? Bagi 15 ya. 15 dibagi 15. Oke, di sini adalah 1. Oke, dibagi 15 ya. Dan di sini juga sama, dibagi 15. 3 juta dibagi 15 berapa anak-anak? Nah, paling hitungnya paling mudah begini. 30 dibagi 15 berapa? 30 dibagi 15 itu 2. Nah, kita tambah 0 yang tersisa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 3 angka untuk ribuan ya. Nah, sudah ketemu. Nah, ini ya perbandingannya. 1 berbanding 2 juta. Itu skalanya. Ya, jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 200.000. Nah, sampai sini jelas anak-anak? Paham anak-anak? Nah, kalau misalkan kalian mengubahnya di akhir juga boleh, misalkan tetap dalam bentuk pecahan ya, hapus, misalkan tetap dalam bentuk pecahan, kemudian kita sederhanakan, boleh tidak? Boleh ya, sama dengan 15 dibagi 15. Dibagi 15 ya, sama dengan berapa tadi? 1 per ya. Nah, 3 juta dibagi 15, 200.000. Nah, kemudian dari bentuk ini, bentuk pecahan, kita ubah ke bentuk perbandingan. Menjadi bagaimana? Menjadi 1 berbanding 200.000. Gitu ya anak-anak ya? Jelas ya? Nah, itu untuk mencari skala. Jadi skala, ingat, satuannya harus sama. Kalau di sini cm ya, harus di pembandingnya juga cm. Jangan sampai berbeda. Ya. 1 cm sama dengan berapa cm jarak sebenarnya. Kalau di sini ya, di sini tadi 1 cm pada peta berarti 200.000 jarak sebenarnya. Atau dalam artian 1 cm sama dengan 2 km kalau dijadikan kilometer. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di pembahasan berikutnya anak-anak, nah, kita akan mencari jarak pada peta ya. Kita cermati kembali di satu dulu, diketahui jarak 2 kota adalah 80 km. Berarti 80 km nya apa? Jarak apa? Jarak sebenarnya ya, jarak sebenarnya. JS sama dengan 80 km. Kemudian berapakah jarak 2 kota tersebut pada peta yang memiliki skala 1 berbanding 2 juta? Nah, di sini diketahui lagi apa skalanya ya. S sama dengan 1 berbanding 2 juta. 1, 2, 3, 1, 2. Di 2, atau yang ditanyakan adalah apa anak? Betul, lihat ya, berapa jarak 2 kota tersebut pada peta? Pada peta berarti JP, jarak pada peta. Sekarang D3 ya, penyelesaiannya bagaimana? Masih ingat rumusnya jarak pada peta? Ya, ingat JP itu di atas, yang di bawah itu S semua, ada S dan juga JS, maka dikalikan ya, S dikali JS. Oke, langsung saja kita selesaikan.
Skalanya berapa anak-anak? Skalanya 1. Nah, ini kita ubah bentuknya ya. Jadi seperti ini. Jadi bentuk pecahan 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 per 2 juta. Nah, dikalikan jarak sebenarnya 80 km. Nah, anak-anak, supaya sebanding, nah, karena di jarak pada peta menggunakan satuan senti, kita ubah terlebih dahulu ya. 80 km kita jadikan cm menjadi berapa? Betul ya, kita tambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, titik, 1, 2, 3, titik. 8 juta ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi 2 juta cm dan juga 8 juta cm. Kita cek ya, HM dan meter desimeter centimeter. Contoh 5 tangga ya, betul. Jadi 8 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa begini ya, 1 dikali 8 juta dibagi 2 juta ya. Boleh seperti ini. Atau gunakan rumus coret-coretan juga bisa. Oke, kalau ini kalian selesaikan menjadi seperti ini ya. 8 juta dibagi 2 juta. Nah, anak-anak, kalau sudah seperti ini, kita tinggal bagi saja. 8 juta dibagi 2 juta berapa? Oke, karena nolnya sama kita coret ya. 06 coret, bawah 6 juga coret. Sekarang 8 dibagi 2 berapa? 4. 4. Tadi satuannya apa ini? 8 juta senti dan 2 juta sentimeter. Jadi satuannya sama, senti. Ketemunya jarak pada petanya adalah 4 cm. Nah, atau anak-anak kalian dapat juga langsung menggunakan cara cepat dicoret-coret ya. Nah, ini ya. 2 juta dibagi 2 juta berapa? 1. Nah, 8 juta dibagi 2 juta. Kita coret ya ini ya. 4. Ya, 4. Jadi 1 dikali 4 dibagi 1. 1 kali 4 bagi 1 berapa? Ya 4. Udah ketemu. Atau 1 per 1 itu kan 1 kan? 1 kali 4. Nah, ini cara cepat. Satuannya apa tadi? Satuannya sama-sama cm karena kilometernya sudah kita ubah ke cm. Jelas sekali ya anak-anak ya. Jadi bagaimana kalimat jadinya? Jadi jarak pada peta adalah 4 cm. Oke, cukup mudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke persoalan berikutnya. Nah, anak-anak, persoalan berikutnya. Karena tadi kita sudah menghitung skala, kemudian menghitung jarak pada peta. Sekarang kita menghitung tinggi gedung sebenarnya atau jarak sebenarnya. Ya, jarak sebenarnya anak-anak. D1 ya, diketahui. Seorang arsitektur merancang sebuah gedung. Tinggi gedung pada sketsa 21 cm. Ingat, pada sketsa, pada dena, pada peta itu berarti bukan yang sebenarnya ya, tapi replika. Jadi di sini kita tulis jarak pada peta sama dengan 21 cm. Sketsa itu menggunakan skala. Nah, jadi skala 1 berbanding 500. 1 cm pada peta sama dengan 500 cm jarak sebenarnya. Itu skalanya. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Kita lanjut. Tinggi gedung sebenarnya adalah titik-titik meter, sudah ditentukan untuk ke meter. Jadi JS sama dengan titik-titik meter. Selalu waspada ya, ingat satuannya ya. Gitu. Selanjutnya kita ke penyelesaian. Ingat, mencari JS tadi bagaimana rumusnya? Sebelah kiri ya, sebelah kanan ya. Nah, berarti JP per S. Nah, itu anak-anak. JP per S. Nah, jarak pada peta berapa? 21 cm. Ya. Dibagi, nah anak-anak, karena ini pembagian skala ya. Kalau kalian bagi pecahan seperti ini ya, 1 berbanding 500 gitu ya. Itu agak repot kita menghitungnya. Nah, maka kita akan mengubah bentuk pecahan itu menjadi bentuk pembagian. Ya. Ya, sama saja dibagi karena ini per ya, per itu sama saja dibagi. Nah, skalanya kita ubah menjadi bentuk pecahan. 1 per 500. Begini anak-anak, sudah? Nah, masih ingat tentang pecahan ya, bagaimana menyelesaikan soal ini? Ingat ya? Oke, jadi 21 itu sama saja 21 per 1. Kalau kita menyelesaikan pembagian pecahan, maka kita akan gunakan perkalian dengan cara syaratnya dibalik pembilang dan penyebutnya yang ada di belakang. Nah, begitu anak-anak. Sekarang tinggal kita hitung 21 dikali 500
Yuk, bagaimana ngitungnya? 21 dikali 5 ya, biar cepat. 5, kemudian ini 10, berarti 105. 105 tinggal kita tambahkan nolnya. Tuh ya. 105 tinggal kita tambahkan nolnya. Nolnya tersisa berapa ini? 2. 1, 2. 1, 2, 3. Nah, berarti 10.500. Apa satuannya? Kita ingat. Di sini sentimeter dan ini sentimeter. Yang ditanyakan meter. Berarti di sini sentimeter akan kita ubah ke meter, anak-anak. Ya, dari sentimeter ke meter naik apa turun? km, udah, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Naik turun? Naik berapa? Naik 2. Maka dibagi 10 dan dibagi 10 atau kita kurangi nolnya 2. Ya, begitu. Jadi berapa, anak-anak? 105 meter. Paham? Jadi kalimat jadinya bagaimana? Jadi tinggi gedung sebenarnya, gedung ya, tinggi gedung sebenarnya adalah 105 meter. Gitu. Paham ya, anak-anak ya? Nah, kita sudah mencari skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Kemudian kita akan aplikasikan kembali dengan soal atau permasalahan berikutnya. Ya, kira-kira permasalahan berikutnya apa ya, anak-anak ya? Nah, ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 40 meter. Taman digambar seperti pada gambar berikut. Nah, ini sudah diberikan ilustrasinya ya, gambarnya ya. Tentukan skala gambar tersebut. Nah, ini kita diminta untuk menentukan skala. Perhatikan di situ mana itu tadi ya. Nah, ini ya, anak-anak ya. Perhatikan. Di sini 60 meter panjangnya menjadi 3 cm. Dan di sini 40 meter menjadi 2 cm. Caranya gimana? Oke. Kita tentukan dulu ya, jarak sebenarnya kita tulis panjang sebenarnya ya, panjang sebenarnya 60 meter, sedangkan panjang pada peta, nah ini kita ubah saja menjadi JS gitu aja ya, JS ya, panjang aja ya, panjang sebenarnya. Dan di situ lebar sebenarnya adalah 40 meter. Kemudian pada peta panjang pada peta 3 cm, dan di sini lebar pada peta 2 cm. D2 ditanya apa skalanya? Nah, D3 penyelesaiannya. Mencari skala bagaimana, anak-anak? Masih ingat? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, atau Pak langsung saja di sini ubah bentuk pecahan itu menjadi bentuk perbandingan skala ya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke. Karena pengertian skala apa? Pengertian dari skala, diingat-ingat ya nanti ya. Pengertian dari skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu pengertian dari skala. Oke, kita lanjut ya. Mencari S. Nah, kita akan mencari satu-satu. Ya, satu saja ini juga bisa ya. Tapi kita hitung dua-duanya juga nggak apa-apa. Oke, jarak pada peta untuk panjang dulu ya. Untuk skala panjang. Skala panjang. Nah, jarak pada peta berapa di sini? 3 cm. 3 berbanding. Nah, di sini berapa? 60 meter. Jarak sebenarnya 60 meter. Nah, 60 meter ini supaya sama, tadi ingat ya, harus sama satuannya. Supaya sebanding ya. Maka kita ubah 60 meter ini menjadi cm. Nah, kita tambahkan nolnya 2 ya. Turun 2 tangga. Jadi 3 berbanding 6.000. Kita jadikan 1. 3 bagi 3 1 ya, supaya jadi 1 ya. Kita bagi bilangan yang sama. Dan di sini juga kita bagi bilangan yang sama. 6.000 dibagi 3 berapa? 2.000. Nah, ini skalanya. Sebetulnya kita mencari salah satu saja sudah cukup ya. Tapi kita akan coba lebarnya. Lebarnya. Ini ya, cukup ya. Sekarang kita coba lebarnya supaya anak-anak juga paham. Bagaimana kalau lebarnya? Ini skala lebar ya. Apakah sama? Harusnya sama. Seharusnya sama. Nah, skala lebar. Tadi berapa? Tadi di situ jarak pada petanya. Nah, 2 cm. Berbanding 40 meter. 40 kita jadikan cm ya, meter dengan cm ya. 4.000. Nah, sekarang 2 ini supaya jadi 1 dibagi berapa? 2 dibagi
1. Nah, 4000 dibagi 2 berapa? 2000. Sama ya, sama dengan yang lebar yang panjang tadi. Sehingga kesimpulannya di sini jadi skala pada gambar adalah 1 berbanding 2000, yang artinya 1 cm pada gambar ini ya, 1 cm pada gambar ini sama saja 2000 cm jarak sebenarnya, atau 1 cm pada gambar sama dengan 20 meter jarak sebenarnya ya. Tapi yang kita tulis yang bawah ya, yang ini ya, karena menggunakan sama-sama menggunakan sentimeter. Jelas anak-anak? Salah satu saja yang dihitung cukup. Oke, tapi kalau mau menghitung dua-duanya lebih bagus lagi ya. Oke, sudah jelas apa belum anak-anak? Paham ya? Atau kita lanjut lagi? Oke, satu kali lagi ya, anak-anak, satu kali lagi kita akan belajar dengan persoalan yang lebih kompleks. Nah, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat ya? Nah, kita lihat D1, D2 nya ya. Diketahui sebuah kebun berbentuk persegi panjang, gambar di sebagaimana gambar berikut. Nah, ini ya, skala gambar adalah 1 berbanding 5000. Pertanyaannya, berapakah panjang dan lebar kebun sebenarnya? Tadi kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui tadi yang mencolok adalah skala ya, 1 berbanding 5000. Kemudian jarak pada peta. Jarak pada peta panjangnya 12 cm dan lebarnya 5 cm. Yang ditanyakan ada banyak, ada 3 ya. Yang A sebenarnya, berarti kita mencari panjang dan lebar sebenarnya. Oke, atau ada jarak sebenarnya ya. Kemudian yang B, berapa keliling sebenarnya? Keliling sebenarnya. Berarti ini kita menggabungkan dengan penghitungan bangun datar ya. Masih ingat ya, mencari rumus dari keliling dan juga luas. Yang C, luas sebenarnya. Nah, semuanya sebenarnya. Untuk menghitung B dan C ini kita harus tahu dulu panjang dan lebar sebenarnya dulu. Maka yang A harus betul. Kalau yang A salah, B dan C otomatis salah. Kita langsung ke D3 penyelesaiannya ya, Nana ya. Baik, kita akan langsung satu pembahasan malah kehapus ya. Nah, ini. Oke, yang A terlebih dahulu. Panjang dan lebar kebun sebenarnya. Oke, jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya tadi rumusnya bagaimana? JP per S, atau jarak pada peta dibagi skala. Kita hitung panjangnya dulu ya. Panjang sebenarnya, jarak pada peta adalah 12 ya, dibagi skalanya 1 per 5000. Kita hitung 12 per 1 dikali 5000 per 1, karena sudah sama-sama cm, langsung saja kita hitung anak-anak ya. 12 dikali 5000 berapa? 12 kali 5 dulu ya. 12 kali 5 itu 60 tambahkan nolnya 3, 1, 2, 3, berarti 60.000 apa? Centimeter. Oke, supaya lebih mudah dalam menghitung, karena jarak sebenarnya ya, jarak sebenarnya itu kita menggunakan satuan yang lebih besar. Jadi 60.000 cm kita ubah ke bentuk meter, kesatuan meter menjadi berapa? 600 meter. Oke, kita keep ya di sini ya, 600 meter. Paham, anak-anak? Oke, ini untuk panjangnya sudah ketemu 600 meter. Berikutnya lebar sebenarnya. Jarak pada peta berapa? 5 dibagi 1 per 5000. Kita hitung 5 per 1 dikali 5000 per 1. Berapa anak-anak hasilnya? 5 kali 5, 25. Tambahkan sisa nolnya, 1, 2, 3. Satuannya apa tadi? Cm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 250 meter. Oke, kita keep di sini. 250 meter. Ya, gampang ya. Yang A sudah terjawab, berarti yang A panjangnya sebenarnya adalah 600 meter, ya, lebar sebenarnya 250 meter. Sekarang kita menjawab yang B. Berapa keliling kebun sebenarnya? Masih ingat ya, keliling persegi panjang bagaimana?
Cari kalimat persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi 2 dikali 600 ditambah 250. Nah, 2 dikali berapa ini? 850. Yuk dihitung yuk, berapa 2 kali 850, kita hitung sama-sama ya. 0, 10 nyimpan 1, 8 kali 2 16 tambah 1 17. Kita teliti kembali, 0 kali 2 0, 5 kali 2 10 nyimpan 1, 8 kali 2 16 tambah 1 17. 1700. Satuannya apa anak-anak? Ingat, karena sudah keliling sebenarnya maka satuannya meter. Jadi keliling kebun sebenarnya adalah 1700 meter. Paham ya? Sekarang kita akan lanjut ke yang C. Nah, yang C kita diminta untuk mencari apa anak-anak? Untuk mencari luas. Nah, mau mencari luas bagaimana? Kalau persegi panjang, betul panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 600 dikalikan 250. Ya, jadi berapa anak-anak? Nah, kalian bisa menghitung seperti ini ya, 600 dikali 250. Begini boleh. Nah, tapi kita akan itu yang lebih cepat. Ya, jadi kita nolnya tidak usah kita pedulikan. Kita ambil bilangan yang tanpa nol ya, 25 dikali 6, kita ambil kepalanya saja. 5 dikali 6 30, nyimpan 3. 2 kali 6 12, 12 ditambah 3 15. 150 kita tulis dulu di sini. Ya. Kemudian kita tambahkan 0 yang tadi kita tidak ikut hitung ya. Ada 1 2 3, ada 3 0. 1 2 3. Nah, sudah ketemu 150.000. Nah, tinggal satuannya apa anak-anak? Satuannya adalah meter. Kalau ini luas, maka satuannya persegi, meter persegi. Jadi luas kebun sebenarnya adalah 150.000 meter persegi. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Oke, anak-anak, kita sekarang ambil kesimpulan dari semuanya. Nah, jadi kalau tadi skala, misalkan skala ya 1 berbanding 800 misalkan, berarti dibaca apa? 1 berbanding 800, artinya 1 cm pada peta atau pada denah atau pada gambar sama atau sebanding dengan 800 cm jarak sebenarnya. Maka dari itu skala diartikan, skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah atau gambar dengan jarak sebenarnya, ya, sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, ini pengertian dari skala. Ingat anak-anak, kita masih pakai segitiga pembantu untuk memudahkan kalian menghafal, ya. Kalau ada garis horizontal begini berarti artinya bagi, kalau vertikal artinya kali. Yang S di bawah, yang ada S di bawah semua. S, kemudian JS, yang atas berarti J. Begitu anak-anak, ya. Itu pembahasan dari Mr. L kali ini. Kalian bisa mencoba ragam-ragam yang ada di buku ataupun dokumen kalian di ilustrasi. Ya, anak-anak ya. Itu dari Mr. L untuk kalian yang masih belum mudeng atau masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali supaya kalian semakin lancar dalam berhitung, semakin bisa berhitung dengan ya. Selamat belajar anak-anak semua. Salam pintar dari Mr. L. Bye bye.